Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Tips Official. Halo Sobat Sociologi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Oliva Tito dari kelas reguler sore B semester 7. Pada kesempatan ini, saya akan mengulas isi proposal saya untuk memenuhi tugas kajian seminar masalah-masalah sosial. Dengan judul proposal yakni Makna Sosial Mitos Watu Embu bagi Masyarakat Rongga. Ini merupakan studi sosiologis di Kelurahan Tanah Rata, Kabupaten Manggarai Timur. Yang pertama, kita akan membahas pada bab 1 yakni pendahuluan 1.1 latar belakang. Setiap suku bangsa memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Kebudayaan tersebut sudah ada sejak dahulu kala yang merupakan hasil dari cipta, karsa, dan rasa para leluhur yang kemudian diwariskan kepada generasi penerusnya. Salah satu unsur kebudayaan yang masih dipertahankan masyarakat dalam perubahan budaya yang terjadi saat ini adalah sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan dijadikan pedoman dan pandangan hidup bagi masyarakat karena warisan leluhur yang harus tetap dilestarikan walaupun di zaman yang modern seperti saat ini. Asal-usul kepercayaan ini adalah adanya keyakinan manusia terhadap kekuatan yang lebih tinggi daripadanya. Oleh karena itu, manusia melakukan berbagai hal untuk mencapai ketenangan hidup. Berdasarkan kenyataan yang ada di tengah kehidupan masyarakat saat ini, bentuk kepercayaan yang ada sangat beraneka ragam dan kepercayaan dianut oleh masyarakat berbeda sifatnya antara satu dengan yang lain. Kepercayaan tersebut kemudian mengikuti perkembangan agama-agama modern yang masuk, namun kepercayaan masyarakat mengenai cerita-cerita irasional berupa mitos yang mewarnai ajaran dan keyakinan, kekuatan-kekuatan, roh-roh, bebatuan, pepohonan, dan benda-benda lainnya yang dianggap memiliki kekuatan masih tetap ada. Manusia baik sebagai individu maupun sebagai kelompok tidak dapat hidup tanpa mitos atau mitologi. Artinya bahwa keberadaan mitos sangat vital dan penting bagi eksistensi kehidupan manusia, terutama dalam hal yang berkaitan dengan mitologi yang bersifat keyakinan. Pada dasarnya, mitos adalah cerita yang dipercaya, namun secara logika tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Namun faktanya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, begitu banyak tersebar mitos-mitos yang masih eksis hingga saat ini, bahkan di era modern seperti saat ini, dan bahkan dipercaya oleh masyarakat sebagai pedoman untuk bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Jika masyarakat melanggar dan menentang akan kepercayaan yang ada, maka dipercaya akan mendapatkan petaka bagi orang yang melanggarnya maupun orang-orang terdekatnya. Salah satu bagian dari masyarakat era modern saat ini yang masih memegang teguh akan kebudayaan dan tradisinya adalah masyarakat Rongga yang terletak di Kelurahan Tanah Rata, Kabupaten Manggarai Timur. Walaupun masyarakatnya mayoritas menganut agama modern, yakni agama Katolik, masyarakat Rongga masih saja melakukan berbagai ritual kepercayaan yang telah diwariskan leluhur mereka. Hal tersebut dapat dilihat dari upacara-upacara adat yang dipercaya mengandung kekuatan-kekuatan gaib dan dianggap suci oleh masyarakat. Selain itu, ada pula mitos berupa legenda, cerita rakyat, dongeng, dan pantangan-pantangan yang sudah mendarah daging dalam diri setiap masyarakat Rongga. Berbagai tradisi tersebut sudah terinternalisasi dalam setiap pribadi masyarakat Rongga. Masyarakat Rongga meyakini fenomena-fenomena sosial yang terjadi di tengah masyarakat timbul akibat adanya campur tangan dari sesuatu yang bersifat gaib atau supranatural. Misalnya masyarakat Rongga percaya akan adanya situs kampung tua, yakni suku Motuposo, dengan keberadaan mitosnya yakni Watu Embu, yang terdiri dari 2 buah batu yang diberi nama Watu Embu Kodehaki dan Watu Embu Kodifai, yang terletak di Pocon Deki atau Gunung Deki, Kelurahan Tanah Rata, Kabupaten Manggarai Timur.
Warga suku Motuposo, penduduk asli Pocondeki, adalah salah satu dari etnis Rongga yang menamai kedua batu tersebut, yakni Watu Mbuko Dihaki atau batu laki-laki dan Watu Mbuko Difai atau batu perempuan, dengan alasan tertentu karena ada kedua batu ini menyerupai jenis kelamin laki-laki dan perempuan dan diyakini sebagai batu nenek moyang dari warga suku Motuposo, yakni etnik Rongga, dan berada terpisah satu sama lain dan dianggap sangat keramat. Watu Mbuko Dihaki berada di bagian selatan dari puncak Pocondeki atau Gunung Deki. Batu ini menyerupai zakar yang berdiri tegak dengan ukuran tinggi dari permukaan tanah sekitar 30 cm dan diameter 15 cm. Sementara Watu Mbuko Difai berada di sebelah utara puncak Pocondeki dan terletak di dalam gua batu yang tidak terlalu dalam. Yang unik pada Watu Mbuko Difai adalah permukaan batu yang membentuk sudut segitiga bak vagina yang selalu basah, dan padahal batu ini berada di dalam gua yang kering dan tidak terkena rembesan air hujan atau embun. Penduduk setempat menganggap kedua batu tersebut sebagai nenek moyang mereka. Batu ini juga dipercaya dapat mendatangkan hujan dan juga kesuburan bagi lahan pertanian dan padang gembala mereka. Menuju ke tempat kedua, batu ini tidak boleh langsung atau sembarangan didatangi atau dikunjungi, tetapi harus melalui perizinan kepala suku Motuposo dan punya tujuan yang jelas. Kebiasaan yang dilakukan penduduk setempat untuk kedua batu tersebut adalah selalu memberikan sesajin berupa sirip dan pinang untuk memohon restu dari leluhur untuk memperoleh berkat dan hujan. Penduduk setempat selalu memohon bantuan ke Watu Mbuko Difai, yaitu upacara memohon turunnya hujan. Sebelum upacara tersebut, dahulu diberikan sesaji, selanjutnya diambil sebatang kayu berukuran sekitar 2 meter, lalu ditusuk-tusuk ke dalam sebuah lubang yang dipercaya adalah sebagai lambang batu perempuan. Masyarakat setempat percaya bahwa apabila ujung kayu tersebut basah, maka dalam waktu 2 atau 3 hari lagi hujan akan turun. Eksistensi mitos Watu Embu yang dipercaya oleh masyarakat Rongga sejak dahulu kala hingga saat ini sebenarnya mempunyai makna khusus yang tersirat bagi masyarakat suku Motuposo atau masyarakat Rongga pada umumnya yang masih mempercayainya dan memegang teguh mitos tersebut. Berdasarkan sebuah fakta atau semua fakta sosial di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul Makna Sosial Mitos Watu Embu bagi Masyarakat Rongga. Selanjutnya akan masuk pada pembahasan 1.2 yakni rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka persoalan yang ingin dipecahkan dalam masalah ini adalah yang pertama, bagaimana mitos Watu Embu yang diyakini masyarakat Rongga hingga saat ini. Yang kedua, apa makna sosial dari mitos Watu Embu bagi masyarakat Rongga? Pembahasan selanjutnya yakni 1.3, yakni tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini ditujukan untuk mengkaji secara saksama pada yang pertama untuk mengetahui keberadaan mitos Watu Embu yang diyakini masyarakat Rongga hingga saat ini. Yang kedua, untuk mengetahui makna sosial dari mitos Watu Embu bagi masyarakat Rongga. Yang keempat, 1.4 yakni manfaat penelitian. Adapun manfaat yang diterapkan dalam penelitian ini, yang pertama manfaat teoritis, yakni untuk dapat memperoleh sebuah pandangan baru secara ilmiah guna memberikan informasi untuk penelitian selanjutnya dalam menunjang penelitiannya. Selanjutnya manfaat praktis, yang pertama dapat menjadi rujukan bagi peneliti-peneliti tentang mitos daerah lainnya. Yang kedua dapat menjadi acuan untuk masyarakat Rongga dalam memahami dari mitos Watu Embu agar generasi penerus mereka tetap melestarikan dan mempertahankan budaya yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka. Pada bab selanjutnya yakni bab 2 membahas mengenai tinjauan pustaka. 2.2 Penjelasan konsep. Pada 2.2.1 yakni mitos, berkaitan dengan pengertian mitos.
Istilah mitos berasal dari bahasa Yunani yakni mitos yang berarti cerita dewa, dongeng, terjadinya bumi dengan segala isinya. Dan mitos juga diartikan sebagai perihal dewata, kejadian bumi dan isinya, cerita kepercayaan pada dunia gaib. Mitos adalah cerita-cerita anonim mengenai asal-usul alam semesta dan nasib serta tujuan hidup, penjelasan-penjelasan bersifat mendidik yang diberi oleh suatu masyarakat kepada anak-anak mereka mengenai dunia, tingkah laku manusia, cerita alam, dan tujuan hidup manusia. Mitos bersifat sosial berkaitan dengan keberadaan mitos itu sendiri. Mitos adalah milik masyarakat, diciptakan oleh masyarakat, dan hidup di tengah lingkungan masyarakat. Yang kedua yakni bentuk mitos. Mitos sangat terkait erat dengan masyarakat Rongga. Hal tersebut dikarenakan kepercayaan atau keyakinan masyarakat Rongga terhadap mitos masih sangat kuat. Etra Swarsa mengemukakan 4 bentuk mitos sebagai berikut. Yang pertama, mitos yang merupakan larangan tertentu yang jika dilanggar orang tersebut akan menerima dampak atau akibat yang tidak baik. Yang kedua, mitos yang berupa bayangan asosiatif, yaitu mitos yang berhubungan dengan dunia mimpi. Orang Rongga masih percaya jika mimpi buruk dipercaya sebagai tanda akan datangnya musibah, sedangkan mimpi baik merupakan suatu pertanda akan datang kesenangan, rejeki, dan kebahagiaan. Yang ketiga, mitos berupa dongeng, legenda, dan cerita-cerita rakyat berupa asal-usul suatu masyarakat. Hal ini biasanya diyakini karena memiliki legitimasi yang kuat dalam pikiran orang Rongga. Misalnya, pada masyarakat Rongga mempercayai adanya mitos tentang Watu Embu tersebut. Yang ketiga, membahas tentang fungsi mitos. Menurut Haryono, mitos memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, mitos menyadarkan manusia bahwa sebenarnya ada kekuatan ajaib di dunia. Mitos membantu manusia agar dapat menghayati daya-daya itu sebagai suatu kekuatan yang mempengaruhi dan menguasai alam serta kehidupan sukunya. Yang kedua, mitos memberikan jaminan bagi kehidupan masyarakat pada saat itu juga, yakni ketentraman, keseimbangan, dan keselamatan. Yang ketiga, mitos memberi pengetahuan tentang dunia. Lewat mitos dapat dijelaskan tentang terjadinya alam semesta beserta isinya, juga tentang kelahiran manusia dan pura dewa-dewa, serta bagaimana dewi-dewi berperan dalam tindakan manusia. Selanjutnya pada 2.2.2 yakni mitos Watu Embu. Pada puncak Gunung Pocondeki memiliki pesona wisata budaya yang tersembunyi di balik rimbunan pepohonan, di mana terdapat sebuah situs kampung tua yakni suku Motuposo yang sekarang menempati Kampung Sere dan Kisol. Selain itu terdapat pula situs batu keramat yakni Watu Embu Kodihaki atau batu laki-laki yang menyerupai alat kelamin laki-laki, dan Watu Embu Kodifai atau batu perempuan yang menyerupai alat kelamin perempuan. Yang menarik bahwa kedua batu ini bisa mendatangkan hujan. Keunikan lain pada Watu Embu Kodifai adalah permukaan batu yang membentuk sudut segitiga yang selalu basah dan berair, meskipun batu ini berada dalam gua yang kering dan tidak terkena rembesan air hujan atau terkena embun. Kedua batu ini dianggap keramat oleh warga keturunan suku Motuposo dan bagi masyarakat pada umumnya karena mereka percaya bahwa kedua batu ini merupakan nenek moyang mereka. Selain itu, kedua batu ini dipercayai memiliki kekuatan magic karena mampu mendatangkan hujan. Sejak dahulu kala, masyarakat setempat percaya bahwa apabila terjadi musim kemarau yang berlangsung cukup lama, maka mereka akan melakukan upacara untuk memohon hujan di kedua batu tersebut yang berada di puncak Gunung Pocondeki atau Gunung Deki. Selanjutnya, pada 2.2.3 yakni pengertian dari masyarakat Rongga. Masyarakat Rongga merupakan suatu kelompok etnik yang tinggal di Kabupaten Manggarai Timur, Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Masyarakat Rongga menyebar di beberapa tempat yakni di Desa Pamo, Desa Watunggenge yakni Welengga, Wewole sampai Mausui, Desa Komba, dan Kelurahan Tanah Rata yakni Kisol. Masyarakat Rongga dibagi menjadi dua bagian, yaitu kawasan Rongga Mena yaitu dari Paundoa menuju ke arah timur sampai di Welengga, dan kawasan Rongga Makba yaitu dari Paundoa menuju ke arah barat sampai di Kisol.
Menurut mitos, sekilas sejarah tentang asal-usul masyarakat Rongga merupakan pendatang yang berasal dari Minangkabau. Orang tersebut dikucilkan dan diusir karena melakukan perkawinan sedara yang dilarang di daerah tersebut. Orang tersebut berlayar dari Minangkabau menggunakan perahu. Para pendatang dari Minangkabau tersebut bersandar di pinggir pantai di kawasan daerah Rongga dan kemudian mereka menyebar ke daerah-daerah Rongga Mena dan Rongga Maba. Suku yang memiliki peran vital dan berpengaruh dalam sejarah Rongga adalah suku Motuposo. Suku Motuposo selain dikenal sebagai pemangku jabatan tuan tanah di wilayah Rongga Maba, juga berperan besar dalam upaya menegakkan kedaulatan wilayah Rongga tempo dulu. Selanjutnya akan membahas tentang 2.3 yakni landasan teori. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori dari Max Weber yakni teori tindakan. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan teori semiotika dan teori mitiologi. Selanjutnya membahas dalam 2.4 yakni kerangka berpikir. Dalam proses penelitian ini ada tahap yang akan dilewati secara berjenjang dalam proses berpikir secara sistematis. Semuanya tergambar dalam bagian di bawah ini, yakni penjelasan adanya suatu kelompok atau masyarakat, dan dalam penelitian ini masyarakat menjadi objek penelitian adalah masyarakat Rongga, Kelurahan Tanah Rata, Kabupaten Manggarai Timur. Yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah makna sosial yang terkandung dalam mitos Watu Embu yang diyakini masyarakat Rongga, Kelurahan Tanah Rata, Kabupaten Manggarai Timur. Selanjutnya akan dibahas pada bab 3 yakni metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, karena penelitian ini menafsirkan hasil relasi rentan adanya deskriptif dengan cara memaparkan suatu yang ada, yang telah dibaca dan didengar. Jenis penelitian ini lebih mementingkan data berupa data lisan maupun data tertulis, sehingga tidak menekankan pada angka. Jenis penelitian ini hanya menekankan pada makna atau data yang teramati atau terobservasi. Sekian dari penjelasan saya. Maaf jika masih ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih.